Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Boy Firmansyah. Saya dari Prodi Manajemen. Saya ingin menjelaskan tentang tugas dari dan lembaga keuangan, yaitu tentang microfinance dan lembaga penjaminan kredit. Oke, kita perbesar saja biar lebih jelas. Ini untuk table of content. Pengertiannya yaitu yang pertamanya itu adalah pengertian microfinance, yang kedua itu dasar hukum, yang ketiga sumber pendanaan kredit microfinance, yang keempat suku bunga microfinance, yang kelima prinsip pembelian kredit microfinance, yang keenam definisi lembaga penjamin kredit, yang ketujuh jenis skema penjaminan kredit, kedelapan keuntungan terbentuknya lembaga penjaminan. Oke, kita langsung bahas yang pertama, pengertian microfinance. Microfinance adalah kegiatan pemberian modal untuk usaha skala kecil dan menengah tanpa anggunan. Sesuai namanya yang terdiri dari dua kata yaitu micro dan finance. Keuangan mikro ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu bertujuan untuk menerapkan strategi guna penanggulangi kemiskinan melalui bantuan suatu lembaga, baik itu lembaga yang didirikan oleh pemerintah atau lembaga tertentu dalam bentuk perseroan atau koperasi. Pengertian microfinance. Hadirnya microfinance tentu sangat menguntungkan masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya, peminjaman modal usaha melalui bank konvensional cenderung sulit dikarenakan masyarakat menengah ke bawah tidak memiliki jaminan pasti, misalnya pendapatan tetap maupun aset. Keuntungan lainnya masyarakat, keuntungan lainnya microfinance turut andil membantu masyarakat untuk mendapat mengelola dana pinjaman seefektif mungkin melalui pembekalan ilmu yang cukup. Hal ini tentu berkontribusi dalam membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia serta kesejahteraan bagi kelompok menengah ke bawah. Oke, langsung yang kedua itu dasar hukum. Menurut orientasi jasa keuangan atau OJK, keuangan mikro atau microfinance memiliki dasar hukum yang kuat. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang LKM. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Impal Hasil Pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro. Yang ketiga, Surat Edaran Oritas Jasa Keuangan (COJK) SEOJK nomor 29 SEOJK 5 2015 tentang laporan keuangan lembaga keuangan mikro. Yang keempat, peraturan otoritas jasa keuangan POJK antara lain POJK nomor 12 ayat 12 PJOK 5 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. POJK nomor 13 POJK 5 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. POJK nomor 14 POJK 5 2014 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. POJK nomor 61 POJK 5 2015 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 12 POJK
05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga uang keuangan mikro. POJK nomor 62 POJK 05/2015 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa lembaga keuangan nomor 13 POJK 5/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Setelah kita mengetahui bahwa microfinance adalah bentuk dukungan yang komprehensif untuk pengembangan usaha, selanjutnya kita perlu mengetahui apa saja peran microfinance atau lembaga keuangan mikro. Mempermudah akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat kurang mampu, meningkatkan pemberdayaan ekonomi serta produktivitas masyarakat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah dan penghasilan rendah. Yang keempat, sebagai jasa konsultasi pengembangan usaha skala kecil atau mikro, pengelolaan simpanan dana masyarakat menengah ke bawah. 6. Memberikan edukasi kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Nomor 7. Meningkatkan kemampuan intelektual masyarakat atau kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Microfinance adalah lembaga keuangan yang dikhususkan untuk memberikan pinjaman bagi usaha skala kecil. Berikut ini merupakan beberapa kelompok layak memperoleh bantuan microfinance. The poorest of the poor, laboratorium, laboring poor, self-employed poor, economical active poor. Microfinance adalah lembaga keuangan mikro, LKM, memiliki prinsip umum dalam penerapan, di antara lain sebagai berikut. Pelayanan dan pengembangan produk microfinance harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nasabah mikro, serta pelayanan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan sistem dan produser yang mudah, lokasi yang strategis, sehingga mudah dijangkau. Organisasi sistem operasional, administrasi, dan pengawasan, dan sistem informasi didesain secara sederhana, mudah, efisien, efektif, dan transparan. Kelangsungan kegiatan juga didukung oleh sistem yang berjalan dengan baik, menjamin keberlanjutan pelayanan dan penyumbangan manfaat bagi nasabah yang mengembangkan kinerja pelayanan itu sendiri. Oke, nomor 3, sumber pendanaan kredit microfinance. Adapun sumber pendapatan untuk pengembangan kredit microfinance adalah beberapa dari dana Pemda yang bersumber dari APBD. Sumber dana yang berasal dari pemerintah, Pemda, pemerintah daerah yang diambil dari APBD ini melakukan bentuk tanggung jawab Pemda dalam mengembangkan bisnis usaha kecil di daerah. Ini sebagaimana dikatakan oleh Untoro dan Peri Wajio 2005 sampai 585. Keadaan ini mendorong beberapa Pemda untuk menyisihkan dana APBD-nya guna membantu pendanaan usaha mikro kecil. Dana pihak ketiga, masyarakat. Ini bersumber dari tabungan dan deposito masyarakat yang mempercayakan sejumlah dana untuk dikelola oleh sesuatu perbankan dan mereka memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga. Dana cadangan perbankan. Dana cadangan perbankan beberapa dari dana yang dialokasikan untuk dicadangkan dan dipakai sesuai dengan perencanaan perusahaan. Dana dari pihak funding, donatur lainnya. Dana ini berasal dari berbagai pihak yang memiliki keinginan untuk mengembangkan bisnis microfinance secara baik. Dana ini bisa berasal dari dalam negeri dan luar negeri.
Yang keempat, suku bunga microfinance. Suku bunga microfinance, perhitungan bunga kredit microfinance bersifat sistem flat rate. Bentuk perhitungan secara flat rate telah kita bahas oleh pada bab sebelumnya. Diterapkan perhitungan secara flat rate adalah bentuk dari keinginan untuk menciptakan kondisi yang menjamin usaha mikro agar bisa sustainable. Yang kelima, prinsip pembelian kredit microfinance. Prinsip pembelian kredit microfinance. Dalam pemberian kredit microfinance ada beberapa prinsip yang dianut, yaitu bersifat umum. Bersifat umum artinya semua pihak, siapa saja yang layak untuk menerima kredit microfinance akan memperolehnya. Mengenai penafsiran kelayakan ini, setiap lembaga yang menyalurkan kredit microfinance memiliki kriteria kelayakan yang dikemukakan. Yang kedua, bersifat individu. Bersifat individu artinya kredit diberikan secara individu dengan melihat kelayakan individu tersebut dalam menerima dan mengelola kredit. Yang ketiga, bersifat selektif. Bersifat selektif artinya keputusan dilakukan secara sangat berhati-hati, prudent, yaitu ini sebagaimana prinsip dalam dunia perbankan, the prudential principle of banking, di mana pihak mendapatkan atau berhak memperoleh kredit adalah mereka dianggap layak oleh pembankan. Tentunya perbankan akan selalu menerapkan sebagai konsep yang bersifat dan berbagai skala ukuran. Yang keempat, bersifat bisnis. Bersifat bisnis artinya bahwa pemberian kredit dilihat dari segi sound banking consideration, perbandingan bisnis secara profesional, di mana setelah dana diberikan kepada debitur, maka kreditur mampu menjamin bahwa usaha bisnis perbankan masih akan terus dapat berlanjut dan berkembang. Definisi lembaga penjaminan kredit (LPK). Lembaga penjaminan kredit (LPK) merupakan suatu organisasi yang berusaha membantu mencari solusi bagi mereka yang mencari pinjaman namun mengalami masalah karena dianggap tidak bankable atau tidak layak, dan selanjutnya diusahakan menjadi bankable, layak memperoleh pinjaman. 201, penjaminan kredit terjadi dalam kesempatan ketiga belah pihak, yaitu debitur, kreditur, dan penjamin dengan penjelasan baik secara hak dan kewajibannya. Pelibatan penjaminan dalam hubungan antara debitur dan kreditur telah menempatkan penjaminan sebagai pihak yang dianggap penting dalam usaha memberikan pengaruh kepada pengembangan dan kepedulian yang tinggi kepada kondisi perkembangan microfinance di Indonesia. Yang tujuh, jenis skema kredit. Ada beberapa jenis skema penjaminan kredit sebagaimana yang disampaikan oleh Alvaro Ruiz Navajas, yaitu direct model and indirect model, individual model and portfolio model, funded model and unfunded model, open model and target close model, ex-ante model and ex-post model, intermediary model. Pecah. Keuntungan terbentuknya lembaga penjaminan kredit. Dalam beberapa keuntungan terbentuk lembaga penjaminan kredit, yaitu penjamin kredit dapat menurunkan moral hazard. Yang kedua, debitur memiliki beberapa keyakinan, yaitu proporsional kreditnya memungkinkan untuk diterima. Yang ketiga, menjamin permasalahan dalam kredit pasti akan selesai karena ada penjamin. Kondisi ini menyebabkan permasalahan piutang tak tertagih dan tak akan terjadi, sehingga memungkinkan sebagai kasus kredit macet tidak akan sampai ke pengadilan. Dengan kata lain, nama baik lembaga perbankan akan tetap terjaga. Yang keempat, fungsi perbankan sebagai agent of development akan terus melaksanakan bila suatu perbankan memiliki likuiditas yang maksimal namun tidak menyalurkan kredit kepada publik karena takut dengan terjadinya kredit macet, maka artinya lembaga perbankan tersebut tidak menjalankan fungsinya sebagai agent of development atau agen pembangunan.
Contoh kegiatan microfinance. Sesuai dengan ketetapan otoritas jasa keuangan, microfinance hanya dapat dimiliki oleh WNI, warga negara Indonesia, pemerintah kota dan kabupaten, dan koperasi. Warga negara asing, WNA, ataupun pelaku milik asing tidak dapat mendirikan LKM. Adapun dalam bentuk hukum dan microfinance atau LKM sebagai berikut. Lembaga formal, lembaga semi formal, lembaga non formal. Ketiga lembaga tersebut selanjutnya dibagi lagi menjadi beberapa microfinance atau LKM, contohnya sebagai Bank Desa, Bank Kredit Desa, Lumbung Desa, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Bank Karya Produksi, Baitul Tanwin Muhammadiyah, Bank Kredit Kecamatan. Sebagai contoh microfinance di atas, lembaga keuangan mikro dapat juga berbentuk persero terbatas atau PT dengan ketentuan pemerintahan kota, kabupaten, ataupun badan usaha milik desa dan kelurahan memiliki setidaknya 60% dari total saham yang ada pada PT tersebut. Perlu diingat bahwasanya tidak semua lembaga keuangan mikro (LKM) adalah resmi atau legal. Oleh karenanya, pastikan Anda melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum mantap memilih satu LKM untuk usaha Anda. Misalnya lembaga tersebut sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian dari saya. Misalnya ada salah-salah kata dan ada salah baca, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.